Nah, terima kasih menunjukkan itu kecintaan kepada tim nasional kita ya. Tapi kita ada diskusikan matang karena tidak bisa memutuskan langsung. Kita harus hitung dulu untung ruginya. Kalau kita hitung dulu benefit, cost benefitnya dan sebagainya. Pak, ada komunikasi Pak dengan pihak Asia Timur ya? Ya sudah ada menyampaikan ke kita lewat sekjen ya. Ya mungkin dia senang aja kalau kita masuk. Kita akan hitung dulu. Oke, ulang syukur. Ya, teman-teman, opening video ini merupakan pernyataan dari Ketua Umum PSSI Pak Iwan Bole terkait tentang desakan agar Indonesia keluar dari AFF, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, menuju ke Federasi Sepak Bola Asia Timur, yaitu IAFF. Hal ini terjadi, teman-teman, seperti yang kita ketahui. Pertama, karena Timnas Indonesia U19 kemarin gagal lolos ke semifinal akibat head-to-head regulasi yang dibuat oleh AFF, padahal itu sudah disetujui oleh Timnas Indonesia ataupun timnas-timnas yang lain sebelum turnamen diadakan. Yang kedua, ini yang paling vital, teman-teman, terkait tentang pertandingan Timnas Vietnam dan Timnas Thailand U19 di AFF kemarin ya. Itu disebut-sebut sebagai permainan curang, permainan mata, permainan gajah, whatever, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, desakan untuk PSSI keluar dari AFF menuju ke IAFF semakin kencang. Nah, Ketum PSSI Pak Iwan Bole mengatakan, pertama, kita pikir dulu untung rugi kalau misalnya kita Indonesia PSSI pindah ke IAFF. Oke. Yang kedua, Federasi Sepak Bola Asia Timur IAFF, teman-teman, sudah komunikasi dengan Sekjen PSSI, yaitu Pak Yunus Nusi, bahwa mereka senang kalau misalnya PSSI Indonesia pindah ke IAFF. Ya pasti senang lah. Kita lihat aja, buka Google kalian, teman-teman, HP kalian, ataupun beberapa literatur yang kalian miliki. Misal turnamen yang diadakan di Indonesia, turnamennya AFF ya, teman-teman, itu selalu diapresiasi tuh oleh AFF. Kenapa? Pertama, supporter Timnas Indonesia tuh terkhusus ketika Timnas Indonesia main itu bejibun, rame banget. Itu yang membedakan dengan negara-negara lainnya kalau misalnya ada turnamen AFF. Yang membedakan lagi, bayangkanlah, level kelompok usia 16 lah, 19 lah, dan lain sebagainya, itu penontonnya hampir sama seperti menonton pertandingan timnas senior. Oke, itu salah satu yang sangat diapresiasi. Beda suasana ketika turnamen AFF itu diadakan di Indonesia. Banyak itu beritanya di media-media, teman-teman. Tapi itu juga menjadi plus minus untuk misalnya diadakan turnamen di Indonesia. Kenapa, teman-teman? Ya, seperti yang disampaikan oleh beberapa waktu yang lalu ya, pelatih Laos, teman-teman, yang menyebutkan di Indonesia kalau diadakan turnamen itu hanya timnas Indonesia saja penontonnya yang ramai. Sedangkan timnas-timnas yang lain kosong, bahkan tidak ada satupun penonton, hanya wartawan ataupun staf ofisial pertandingan yang ada di stadion. Nah, maksud dari pernyataan dari pelatih Laos tersebut ya, setidaknya di pertandingan-pertandingan juga lain juga penontonnya ada. Memang ini cukup menarik ya, tapi itulah dia ya, rasa cintanya, antusias yang dimiliki oleh supporter Indonesia. Ya kalau nggak ada timnas Indonesia main, ngapain nonton timnas lain? Uang keluar dan lain sebagainya. Itu dibandingkan oleh pelatih Laos dengan suasana di Vietnam, yang dimana ketika timnas lain pun bermain, supporter dari Vietnam tetap datang ke stadion untuk menonton pertandingan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi di Vietnam? Terkait tentang harga tiket, ataupun ya tentang tiket lah ya, ada yang digratiskan ataupun tiketnya yang terjangkau murah, dan adanya mobilisasi pada saat SEA Games beberapa waktu yang lalu, teman-teman. Jadi itulah perbedaan-perbedaannya. Pun demikian, ini bisa juga menjadi bahan pertimbangan ya. Misal ada turnamen-turnamen lain untuk diadakan di Indonesia bagi penyelenggara turnamen tersebut. Misalnya turnamen high level nih, Piala Dunia atau lain sebagainya, teman-teman. Kalau misalnya diadakan di Indonesia, bersiap-siaplah. Di suatu pertandingan akan mungkin lowong, hanya ada staf ofisial. Kalau misalnya di pertandingan timnas Indonesia pasti rame. Hal-hal seperti itu bisa menjadi pertimbangan juga tentunya. Kan ada pelajaran hikmah yang dipetik dari suatu hal yang terjadi. Oke.
Seperti yang kita ketahui teman-teman, sebelum video ini aku upload teman-teman, aku menghubungi banyak sekali petinggi-petinggi dari PSSI. Yang pertama tentunya dari Sekjen PSSI Pak Yunus Nusi, ternyata beliau lagi di Singapura. Nanti beliau sampaikan ketika pulang lah ya ke Indonesia, mungkin komunikasi akan bisa dilakukan lagi, ada keperluan beliau di Singapura. Kenapa aku ingin menghubungi Pak Yunus Nusi teman-teman? Ya, terkait tentang apa yang disampaikan oleh Federasi Sepak Bola Asia Timur kepada Sekjen PSSI pada saat itu teman-teman. Nah, walaupun memang disampaikan Ketum PSSI, yang disampaikan ke Sekjen PSSI oleh Federasi Sepak Bola Asia Timur, mereka senang, tetapi itu perlu digali lagi bagaimana langkahnya. Pun halnya teman-teman, beberapa waktu yang lalu aku kan sempat melakukan komunikasi dengan salah satu anggota Exco, yaitu Pak Hasani Abdul Ghani. Nah, beliau selalu menekankan bahwa PSSI ini kolektif kolegial. Keputusan ini tidak bisa hanya diambil oleh seorang Pak Ketum Iwan Bule, Ketua Umum PSSI, dan itu juga disampaikan beliau pada saat sesi wawancara di opening video tadi teman-teman, bahwa ini nggak bisa keputusan hanya sendiri, tapi juga harus melibatkan Exco. Nah, ketika melibatkan Exco, kita bicara tentang untung ruginya. Itu sudah pasti ya teman-teman. Nah, lalu apa untung ruginya? Seperti yang kita ketahui bahwa IAFF ini kan didirikan di tahun 2002. Ada 10 negara. Yang pertama, Cina, Taiwan, Guam, Hong Kong, Jepang, Korea Utara, Korsel, Macau, Mongolia, dan Kepulauan Mariana teman-teman. Nah, yang membuat ini akan sulit bahwa ketika mereka mengadakan suatu turnamen, otomatis 3 negara besar ataupun ranking teratas teman-teman, Korsel, Cina, dan Jepang, otomatis mereka sudah masuk ke slot ataupun putaran ketiga dari turnamen yang diikuti ataupun dibuat oleh IAFF. Nah, satu tim lagi itu ikuti babak kualifikasi yang berlapis-lapis. Babak ke-1, babak kedua, dan sampainya babak ketiga. Nah, pada saat babak kualifikasi tentunya kita akan menghadapi tim-tim yang lain juga, misalnya seperti Kepulauan Mariana, Macau, Mongolia, Korut, Hong Kong, Guam, Taiwan, whatever, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi perlu proses, nggak bisa langsung berhadapan dengan Jepang, Korsel, ataupun Cina, ataupun pada akhirnya ranking teratas, 3 ranking teratas yang dimiliki oleh Federasi dari Sepak Bola Asia Timur ataupun IAFF. Jadi perlu proses, nggak bisa langsung ujuk-ujuk menghadapi tim-tim seperti Jepang, Cina, Korsel. Seperti yang kita ketahui kan, salah satu yang ingin membuat desakan itu semakin gencar biar menghadapi tim-tim yang lebih hebat seperti Cina, Jepang yang aku sebutkan tadi lah. Biar pengalaman pun luar biasa. Itu aku apresiasi. Itu betul, karena salah satu kunci untuk membuat permainan timnas itu kan menghadapi tim-tim yang berpengalaman agar mental pun terbentuk. Problemnya teman-teman, bahwa timnas Indonesia sama timnas Cina, timnas Jepang, timnas Korsel itu mereka sudah memiliki kelompok usia yang sudah baik, pembinaan yang sudah baik, infrastruktur yang sudah baik, dan lain sebagainya teman-teman. Kalau kita bicara teman-teman, Indonesia kan belum memasuki hal tersebut, tetapi prosesnya sudah. Sintayong juga katakan, Indonesia kalau misalnya di posisi sekarang butuh 10 tahun untuk bisa berada di peak performance. 10 tahun loh kan. Perlu waktu teman-teman. Sedangkan kalau misalnya di posisi Cina, Jepang, Korsel, mereka sudah melewati hal proses tersebut. Mereka sedang memantapkan diri. Sedangkan Indonesia proses untuk mantap dan memantapkan diri semakin mantap. Nah, hal-hal tersebutlah yang akan sangat sulit misalnya, walaupun aku setuju menghadapi tim kompetitif akan membuat jiwa kita pun kompetitif. Tetapi alangkah bisa mengukur dulu diri sebelum menghadapi ataupun melakukan sesuatu yang bakalan membunuh kita. Dalam tanda petik ya teman-teman. Sedangkan kalau kita bicara di AFF, mereka mengadakan kompetisi usia dini secara matang ya. Ataupun kelompok umur mulai dari 16, 18, 20, 23 dan lain seterusnya teman-teman. Hal itu untuk membentuk rasa mentalitas kompetitif di level kelompok umur bagi negara-negara yang bernaung di AFF. Banyak sih, debatable juga ya.
terkait tentang ini. Ada yang mengatakan, udahlah nggak apa-apa, di AFF curang, ini itu, landasannya curang. Landasannya regulasinya udah jadul dan sebagainya teman-teman. Dan ada juga desakan kepindahan dari AFF menuju ke IAFF ini karena kebencian terhadap AFF ataupun kemarahan ke AFF teman-teman. Ingatlah, jangan mengambil keputusan, jangan melakukan suatu tindakan pada saat suasana lagi marah dan lain sebagainya teman-teman. Ingat satu lagi bahwa Indonesia ini termasuk salah satu pendiri dari AFF. Nggak bisa kita naibkan itu. Pendirinya loh, pendirinya yang mendirikan AFF, pendirinya juga yang pergi dari AFF. Tapi ya cukup menarik lah ya. Namun itu semua teman-teman perlu kita lihatlah nanti ya bagaimana ke depannya. Aku baca juga salah satu artikel teman-teman dari salah satu pakar sepak bola Inggris ataupun pelatih di Inggris yang juga beberapa kali melatih di Asia Tenggara, yaitu Steve Derby, bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia hanya bertingkah seperti anak kecil. Itu disebutkan ya. Menurut aku nggak sepakat ya. PSSI hanya mendengar desakan dari netizen dalam posisi pindah dari AFF ke IAFF. Karena desakan itu ada ya nggak mungkin nggak didengar oleh PSSI. Tapi sekali lagi itu harus dihitung untung ruginya. Kemudian AFF tidak akan membiarkan mereka pergi dan akan sulit bagi IAFF untuk menerima mereka. Dan seterusnya lah ya teman-teman. Ya poinnya lah ya. Ini semoga bisa menjadi pembelajaran kita untuk kedepannya. Kalau misalnya kita pindah ke IAFF, ribet banget ya IAFF teman-teman. Pertama lagi biaya penerbangan ke suatu negara A, B, C, D, E yang harusnya mungkin bisa diberikan ke pembinaan, usia dini, infrastruktur malah terbuang ke biaya perjalanan dan seterusnya. Yang penting lah ya, tingkatkan dulu pembinaan usia dininya. Kalau misalnya mau pindah, misalnya sekalian lah terus ke Eropa sana, ke UEFA, tingkatkan dulu pembinaannya. Udah matang, udah mantap, udah mau mantapkan diri, baru pilih lah mau pindah ke mana, Oceania dan lain sebagainya teman-teman. Kan banyak tuh negara-negara yang pindah-pindah. Ada AFC pindah ke AFF, ada pindah ke Oceania dan lain sebagainya. Oke lah, sampai situ aja dulu videonya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan komunikasi dengan beberapa petinggi PSSI kita lakukan, karena beberapa petinggi juga sedang melakukan kegiatan. Terus update teman-teman, kenapa surat yang diajukan, surat protes lah ya, yang dibuat PSSI ke AFF terkait tentang pertandingan Thailand dan Vietnam, ini udah aku jelaskan ya, bahwa itu perlu proses investigasi, nggak bisa ujuk-ujuk sebentar. Dan itu udah kita bahas di beberapa video yang lalu. Bye.